menjaga lahan-lahan. Kurang apa uang lagi, Pak? Saya. Bodoh mereka. Iya, jadi jangan tahu. Ngapain kira-kira di sini ngapain? Sehat Bang Ustaz. Sehat. Apa kalian? Apa? Mereka dikeroyok saya. Untuk apa kalian datang ke sini? Saya mau habisi dia ini. Kenapa mereka tidak ikut kau? Apa? Kalian jangan terlalu kalah. Kenapa kau? Kenapa? Sudahlah. Kami menghebat di sini. Menjago. Berapa kamu jago? Tadi saya lihat dari sana ya. Gimana Pak Ustaz? Cari ke sana nggak ada kan? Mana kata saya lihat sebelumnya saya kan tadi cari Pak Ustaz nih. Di sana ketemu King Martel sama Pak Ustaz Rio. Di sini lagi tadi ketemu Ciblange dengan tuh memang ada kameramennya tadi kan. Saya ini sebenarnya cari Pak Ustaz, tapi mereka ini selalu ada. Ya karena kami menghabis kamu, John. Sudah tahu John, kami menghabis kau, Woi, apa? Jangan sentuh-sentuh begitu. Kita tidak ada lagi urusan. Tidak ada lagi. Emang tidak ada lagi John. Tapi kami tidak terima John. Kau mengikuti dia ini, Kau tahu? Itu salah saya, itu urusan saya mau mengikuti dia. Apa urusan kalian? Urusan kami apa? Nah, teman-teman, suara kita aman tidak? Sedang live streaming ini. Oh, ini live. Iya live, makanya saya kaget tadi kan ya. Tapi dari tadi ngambil gambar tidak? Tidak. Nah, barusan di sini aja kita. Iya, ini ada jam koboi makanya. Kau di sana, nggak usah deket ke saya. Kasar kalian. Jadi, santai aja bos, santai. Kami minta boros dari tadi ya. Oh, jangan so hebat kalian. Yang hebat kami, kenapa? Kemarin karena ini. Memang kami nggak ada. Nggak ada kami. Mau takut. Apa yang takut dengan kalian, Rey? Surut. Udah makan belum? Oh sudah Pak Ustaz, sudah. Udah ada yang ngirim makanan tadi ya ke sini ya. Sudah, orang Pak Ustaz, alhamdulillah. Emang apa ya? Kopi udah dikirim tadi ya. Pernah telat loh. Katanya Pak Ustaz, tolong itu Bung John jangan sampai telat makan. Makasih banget nih Pak Ustaz. Boleh Pak Ustaz. Jadi begini Pak Ustaz, sebelumnya maksud saya mungkin apa ya, ini mengurus lahan ini saya gantikan dengan yang lain saja lah, yang mengawasinya begitu. Apa Pak Ustadz sendiri yang cari orang atau saya nanti yang menggantikan? Mana itu? Untuk menjaga lahan ini, karena saya inginnya berbisnis ke madu itu. Kita jual madu itu. Ya maksud saya saja yang mengolah madu itu. Akan saya supply kan. Banyak kan itu orang-orang kita di luar sana yang memang bakal cepat menghabiskannya dalam jumlah banyak sekali. Tuh. Kita akan membantu. Ya, membantu. Kenapa tadi? Saya lihat sini. Mau menghabisi dia ini kami. Mau menghabisi dia ini kami. Iya, jadi begini Pak Ustadz. Mereka ini Udah saya incer-incer, udah sangat ini setiap hari saya dibuntuti, Pak. Tadi saya lihat ada yang diberi. Oh, nggak ada. Kenapa, Rey? Nggak ada. Tidak ada yang diberikan gitu dari. Tidak ada. Mata saya lihat, Tidak ada yang saya berikan. Tidak ada. Jadi mungkin apa rokok tadi? Rokok. Minta rokok saya dengan dia. Tapi tidak saya kasih. Apa? Kan jaraknya kan jauh tadi kan. Iya. Seperti ada yang diberikan gitu. Kenapa? Nggak ada. Ini Jadi saya tawarkan Sudi rokok. juga, Rey. Saya nerima pemberian dari Saya dia, Rey. tawarkan rokok. Dia soal jual mahal. Nggak sudi saya nerima pemberian dia nih. Jago. Nggak sudi aku. Kenapa? Ya mau kami hajar habis-habisan. Boy. Kemarin kawan-kawan dia ramai sekali. Oh, kemana kemarin nggak ada? Oh, kemarin tuh Keluar keluar juga Pak Ustadz. luar kota. Jadi emang sengaja saya itu tidak izin itu karena mendadak. Iya, jadi telepon itu mendadak di jam itulah saya langsung ya pakai baju percadanya waktu itu. Padahal itu partner bisnis saya yang terbesar, investor asing itu. Ya,
Waduh. Iya. Mereka ini bawa orang. Belum seberapa itu. Belum seberapa. Jangan-jangan tuh orang saya juga, tapi saya tidak tahu ini Pak Ustaz. Tidak tahu, real. Tidak tahu ya, kameramen nggak ada ini. Hubungi nomor Koboi, nomornya nggak bisa dihubungi gitu kan ya. Oh, waktu saya dihubungi sedang di rumah bini muda katanya. Jadi begini. Tut, nomor yang Anda hubungi sedang berada di rumah bini muda katanya. Ini Pak Ustaz, jangan Anda salah salah paham. Emang waktu di pesawat Pak Ustadz tahu sendiri lah ya, ponsel tidak boleh aktif. Oh, udah pantesan. Iya, mungkin posisi pas yang kedua saya telepon lagi. Ini. Pas sudah turun saya coba. Pesawat, sering. Ya Ustadz, kenapa loh? Jangan saya hubungi lagi beberapa jam. Nomor yang Anda hubungi bingung, saya udahlah pikir saya nggak apa-apa lah John Cowboy. Karena teman-teman kemarin ini John Cowboy tidak ada. Mereka datang pasukan John Cowboy tidak ada. Iya betul. Dari kemana? Mau ada bisnis ternyata ya? Bisnis WhatsApp. Jadi saya juga kaget. Benar, saya tidak tahu kedatangan mereka ini bawa preman ke sini. Benar mereka. Kenapa John? Maksud kalian apa? Kenapa? Saya tidak ada kali mendatangkan orang. Kenapa? Kau jangan terlalu. Kenapa? Apa kau tunjuk kesehatan kau? Jadi ngapa John? Dorong barang kamu. Dan mentang-mentang kau sudah hebat sekarang John. Hebat. Kami diam kau. Kami hebat sembarang di sini. Kami yang menjadi yang hebat. Oh. Woi, kau. Baik. Habis berapa? Wah, ya. Kir, apa mau kalian? Wah, sudah penenteng-nenteng. Ya sudah, maju kau. Ya, silakan. Habis saja. Ayo. Sangat kau. Ayo pilih. Keluarkan ilmu-ilmu kalian dari Cuk dragon yang tak berguna itu. Jangan hina-hina guru kami, John. Boleh juga sekarang udah saya beri ilmu, udah saya beri kekuatan. Sia-sia kau memberinya ilmu. Sia-sia. Tadi saya lihat kalian di sana ditertawakan dengan dia. Ditertawakan dengan Cowboy. Ya. Kalian terus. Assalamualaikum Bari. Waalaikumsalam. Woi, siapa lagi yang datang? Siapa lagi datang orang hanya mereka dari tadi seperti yang kita tadi pagi ketemu di lahan, mereka ini tetap saja membuntuti saya sebelahnya. Sampai kapan pun bahkan John? Sampai mau kami habisi. Kami habisi. Kami udah nggak butuh lagi dana-dana dari dia. Untuk kami sudah banyak. Sudah banyak ketemu Cowboy. Sudah banyak uang kami. Apa saya juga tidak membutuhkan mereka. Apa yang kalian ngintilin dia? Kami ajar. Ya sudah ajar. Ajar dia Billy. Billy. Maju. Ajar. Maju. Kau pilih ngomong kau. Ajar kau. Ini kau John. Kalian yang mau membunuh, mau menghabisi kalian yang maju. Ajar tek. Maju ke sini. Ya sudah. Jadi tahan emosi. Baru berapa tahun ikut saya. Luar biasa kekuatan kamu. Ya betul. Kenapa? Jadi diri itu. Betul. Untung saya bergabung dengan Pak Ustadz Ray. Kau bersembunyi di belakang Ray. Kau bodoh kau itu. Gimana cara bersembunyi? Kau lihat dia di belakang terus, tidak pernah maju. Dia bagus, dia ingin belajar menjadi orang yang baik. Jadi dia menghargai yang tua, sadar akan semua tingkah laku yang selama ini tidak benar. Nah kalian hebat. Emang kami hebat? Kami hebat, Kami kuat, kenapa kau? Kami kuat di sini, kenapa kau? Kami hebat. Kami jago di sini. Kenapa mau kau? Gagah juga. Ya kenapa aku gagah di sini? Gagah dari mana? Ya kenapa? Lihat aja ada. Apa kau mau di sini?
Hah? Apa kau? Bagi. Ya. Ikutan apa ada obrolan tuh gimana cerita bisa seperti ini? Bagi apa? Saya kan ke Padepokan. Jadi begini bagi ya. Memang saya lihat ketemu juga baik. Bang Billy ini ya. Kayak ini. Kau jangan ngarang-ngarang sih. Nah, nanti dulu saya mau cerita dulu biar Pak. Mungkin saya bingung ini ada apa kok Bang seperti ini tuh. Tadi udah cerita. Itu lagi cerita. Kemarin kan kita kan sudah tunggu beberapa banyak kemarin. Ya ini tidak ada. Nah, kebetulan sekali sepertinya ada Bang ini Bang Marpai. Iya. Ayo kita langsung sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada Orion. Masjid Bang ini. Apalagi kau King? Jadi kan Wah, jadi kenapa dari sini? barulah kita nyebrang tadi. Ada rame-rame nih di sini ya. Iya, betul. Saya lihat dulu lah dari jauh. Ternyata dia ketawa-ketawa kan. Mungkin jauh dari saya kan. Penasaran juga kan. Nah, tapi seperti ada yang diberikan dengan John Cowboy tadi. Ada apa yang diberikan? Tidak ada. Begini Bang. Itu hanya Nanti Bang. rokok saya beri. Benar kalian Mas. Jadi dia ini sombong. Yang nggak mau nerima pemberian Maju dia. ditolak lah begitu kan. Iya, jadi langsung ditolak. Oh iya. Ini. Gitu kok. Iya betul. Penasaran lah saya kan. Deketin lah ke sini. Lagi ribut ternyata mereka. Jadi mereka ini ngintilin John Cowboy. Mereka ini Enggak terima kalau John Cowboy tobat. Nggak terima. Gitu lah. Menghabisi saya malah niat mereka ini. Bagi saya boleh Tapi cerita. ya untuk Iya, saya gimana, sudah gimana? diberikan. Kalau saya boleh cerita begini Pak ya. Saya kan menyampaikan selagi kita sudah kumpul seperti ini supaya nggak ada miskomunikasi, salah resepsi. Betul. Memang betul John Cowboy ini kan minta tolong sama Bagi, sudah dibantu dia tobat. Kita bangga ya, karena dia sedikit banyaknya mau melangkah lebih baik lagi. Nah, mungkin wajar lah kalau bahasanya anak buah ini nggak terima. ya kan begitu wajar. Tapi begini, saya dengar daripada pembicaraan mereka di berdua ini ada. Kamu jangan ngada-ngada, Ci. Jangan ngada-ngada omongan. Dengar dulu. Biar selesai dulu kau ini. Jangan tambah-tambahin ngomong itu. Nggak ada sih ngomong-ngomong. Saya bicara sama langsung Bagi karena saya menuju ke Depok kan nggak ada. Makanya saya langsung ke lahan ini ya. Jadi jalan ini ada apa John Cowboy dan cerita sama Bagi katanya. Ini. Benar. Oh tidak, tidak. Cik, begini, Cik. Anda kan tadi mungkin namanya kita ini faktor umur mungkin karena Anda lebih tua dari saya. Mungkin Anda lupa apa yang saya bicarakan. Saya tidak pernah membicarakan melarang Anda ini, tidak ada. Sumpah saya, sumpah. Iya paling. Oke lah. Tapi saya salah dengar oke ya. Tapi di situ ada transaksi kayaknya. Transaksi Memberikan tidak ada. Bila ada, nah kameramen lihat tidak ada. Apa transaksi apa sih? ya saya kan nggak tahu karena Iya, benar. waktu saya intip Nggak kalian. ada, ini cuman rokok, hanya untuk rokok, ponsel saya itu saja. Maka dia ngomong begini. Charger di sini tidak ada yang Sama- lain. Sama Bang Willy. Udah tenang aja. Gak ada yang ngomong udah Yang tenang penting aja, saya udah tenang aja, Ki. bebas. Yang penting kita basmi itu semuanya. Tapi kok begini Bang Ri, tapi kok yang dialami oleh Cik Blange sama juga yang kami alami dengan Bang Rio. Nah, betul. Bang Ri, sama Bilang percis sama. bagaimana? Apalagi, Jadi mereka ini John Cowboy ini. Jadi begini, tenang dulu John Cowboy ya. Ya jadi ginilah, Anda jangan fitnah saya. Kenapa saya bisa berbahasa kasar seperti ini jadinya? Ya enggak, Bang. Tidak Ya, ada sabar, ini sabar. Pak Ustadz. Nanti dulu nanti. Bisa Anda lanjutkan setelah saya bicara. Oh, boleh. Jadi begini Pak Ustadz. Itu mah saya serahkan kepada Pak Ustadz Ray sepenuhnya. Ya. Apapun nanti yang mereka bicarakan hak Pak Ustadz Ray, karena saya tahu Pak Ustadz Ray ini siapa. Saya tahu. Percaya atau tidak Pak Ustadz Ray itu hak Pak Ustadz Ray, ya silakan Anda bicara. Bung Marpel. Jadi kami sama Bang Rio tadi di samping Padepokan lagi bersantai, tiba-tiba John Cowboy ini datang, Bang Rio. Tapi dia ini mau minta madu dengan cara memaksa. Benar John Cowboy. Oh maksa minta madu. Begini tuh. Apanya Saya yang ingin diberikan tadi ingin kepada diberikan kepada begini, itu emosi sesaat Pak Ustadz Ray. Mungkin karena saya ini juga belum lama kan bertobat, jadi masih ada sifat-sifat saya yang negatif, Bawaan. bawaan saya yang kemarin-kemarin.
yang membuat mereka ini memancing saya ini emosi begitu loh. Hanya niat saya tadi kemanusiaan, betul tidak? Karena Saya bilang kan, maksud saya apakah tidak kita berikan saja kalau yang tanda kemanusiaan, masih bisa dimaafkan. dan apabila perlu saya bayar, begitu kan saya bilang. Iya, jangan Ya enggak gitu Bang Marvel. Maksud saya kenapa saya di sini seolah-olah apa ya? Tapi ada satu lagi John Cowboy yang harus kau ketahui, yang harus Bang Re ketahui juga. Ya. Kurawa dengan berkata jujur pernah melakukan pertemuan secara pribadi kau dengan Kurawa. Betul lah. Tidak pernah. Ini Kurawanya nih, yang ini. Kami kawan lah. Ini Kurawanya. Karena kau dalam pengaruh hipnotis. Mundur lagi kau. Mundur lagi kau. Kami tak pernah bertemu. Faktanya malah dia benci. Menghabisi saya. Kami benci dengan John ini. Saya boleh menambahkan sedikit Bang. Sini. Ini maaf ini ya Bang John Cowboy ya. Saya pernah ditawarkan satu mobil Rubicon dengan dia. Saya pernah ditawarkan. Kata dia, sudahlah tinggalkanlah padepokan yang lebih baik, kamu ikut saya, ayo kita keluar kota. Betul, tapi kan Anda ingat tidak, Anda tuli tidak punya ingatan. Kan saya bilang, seandainya, andai kata, permisalan, seumpama, misalkan, ngerti tidak? Kalau Anda di posisi tidak seperti ini, sebelum taubat, nawan tidak Anda saya berikan Rubicon kan kepada saya. Bahasanya Bang John Cowboy itu sudah lebih. Gitu? Kamu ini kan putih bersih. Kamu saya kasih mobil Rubicon, kamu ikut saya, kita tinggalkan padepokan ini saja. Iya. Kalau memang itu. Iya, benar kan? Tapi seandainya ada kan kata seandainya. Betul. Niatnya sudah tidak baik. Tadi pun saya bilang seandainya. Pernah juga saya bilang sama Ciblanga seandainya, betul tidak? Waktu di depan padepokan. Iya, yang kita ngobrol berdua. Yang saya datang menemui Ciblanga. Yang saya cari Ustadz Rey. Betul kan? Jadi kenapa saya dikepung-kepung seperti ini, memojokkan saya? Saya ini udah tobat loh. Buat kameramen juga tahu kan? Saya sudah minta maaf segala kan? Iya. Coba nanti biar Bang jelaskan. Kami ini kalau pribadi kami seperti Mario, Bang Marvel, Bang Beck, kami bangga dengan adanya Bang John Cowboy ini. Sudah bagus. Kami senang sekali. Mungkin sahabat-sahabat juga. Cuman kami ada kecurigaan saja dari kalimat-kalimat yang disampaikan itu. Bahkan kami intip ada mereka ini, kau masih hubungan sama Prabu, sama si Bin, apa? Sama Kurawa. Saya sudah bilang tadi pas pertemuan dengan Marvel dan Rio ya, bahwa saya pertemuan sesudah taubat. Saya tidak ada lagi itu teman. Tapi kemarin malam handphonenya dipecahkan, satu dibuang. Ini sebagai bentuk bukti kalau saya tidak berkomunikasi lagi. Betul, ada. Hari yang lalu dipecahkan handphone dia. Ada buktinya, ada itu. Tapi cara dia memaksa meminta madu itu untuk pengobatan Prabu itu kapan terjadi? Meyakinkan. Kapan itu terjadi? Baru ya? Tadi pagi ya? Tadi betul. Tapi saya sudah sampaikan, Anda pasti ingat. Sebatas kemanusiaan kita. Aplikasian. Tapi memaksa cara dia Bang Re, memaksa. Mungkin besok-besok memaksa itu nggak bagus. Iya Pak Ustadz. Harus lebih Siap lagi bicaranya. Kayak kita juga harus maklum lah, karena dia juga kan baru bergabung, baru ingin belajar kita sama-sama. Ya besok-besok tata bicaranya agak direndahkan lagi. Takutnya seperti ini, ujung-ujungnya kan salah paham. Nah, betul. Makanya tadi saya sampaikan sama dia, jangan disampaikan kepada Pak Ustadz, sebenarnya kan takut jadi kesalahpahaman Pak Ustadz. Bukan ada indikasi yang lain, bukan. Benar itu. Betul. Bukan ada kau ngasih ada itu. Enggak. Tapi bahkan saya nggak bawa apa-apa dari tadi ini yang saya bawa. Begini Bang, salah kalau dia ngomong seperti itu. Dia sampai mau ngasih uang saya berapa ratus juta, tapi masalahnya jangan kasih tahu. Ini begini, bisa saya jelaskan. Kenapa? Coba jelaskan. Justru saya ini ya tidak mau ada yang mengkhianati Pak Ustadz Rey, dan saya tes lah kesetiaan dia kepada Pak Ustadz. Maksudnya dia dites nih dengan uang. Ada nggak sih orangnya Ustadz Rey ini yang bakal mengkhianati? Ternyata memang saya akui dia hebat Pak Ustadz Rey. Dia sangat setia kepada Pak Ustadz Rey. Licin juga orangnya sendiri. Salut saya, salut. Bila perlu empat jempol sih. Ya, alhamdulillah kalau memang seperti itu. Cuman tapi obrolan itu kan mengganjal di telinga saya. Benar. Ya udah saya bilang ya. Sekarang begini. Gimana Bang? Simpel saja. Ya. Untuk membuktikan ucapan dia ini. Benar apa tidak daripada kita seuzon terus. Iya betul. Kita seuzon saja dulu. Benar.
suruh saja dia ini ajar mereka ini. Nah, Boleh, memang itu kami tunggu. Sudah. Depan Memang kalian. itu kami tunggu. Ajar, Rek. Hajar Billy. Udah. Rawa ini. Kurang ajar kau yang ngomong. Lapar kan ke sungai sana dan kobe mereka ini. Terus pergi sana. Pergi kalian, ha? Ini. Nah, Ini hajar lagi nih John Koboy. ini sekalian ini. Jatuhkan saja ke sungai itu. Kamu, pergi tidak? Pergi dari sini. Siapa kau menyuruh pergi? Tidak ada urusan saya dengan kamu. Ajar kau. Nah, biarkan saja. Pergi kalian. Ini. Kamu kau. Kalian tidak mau pergi juga. Berarti tulus nih bang. Tulus ya. Iya, daripada saya kalian ini Ki. Gimana? Ya. Kalian terus berburuk sangka kan? Jangan emosi saya. Tapi memang ada benar kata-kata kau kalimat kau tadi ya tadi pagi Jen Koboy ya. Ya. Dengan ilmu sedikit kau itu katanya. Bahkan nanti kalau saya sudah ditambah lagi ilmu oleh Bang Rey katanya. Bukan kita ya. Kalian berdua ini tumbang kan. Maksudnya begini. Itu. Coba dijelaskan dulu. Apa? Begini loh. Saya tadi kan sempat bilang maaf salah bicara. Maksud saya bukan tumbangkan. Seandainya saya ini masih di posisi yang jahat, mungkin ya kalian ini memang udah di bawah saya. Di posisi yang jahat. Posisi yang jahat. Gitu. Iya. Seandainya. Masih seandainya terus ya. Iya. Tapi tidak bilang seandainya. Tidak. Benar Tidak. begitu. Iya tadi adalah siapa tadi itu Usario? Iya. Tidak, saya tidak mendengar itu. Tidak seperti itu dia bicara. Memang panjang pembicaraan kita. Iya, memang panjang. Coba kamu sini John Koboy. Ya gimana Pak Ustadz? Dan jam berapa kamu di sini? Jam 6 pagi Pak Jam 6 Ustadz. pagi. Setelah saya sholat subuh. Karena Pak Ustadz saya setelah kenal Pak Ustadz saya kan saya jalani lah ya 5 waktu ya. 5 Tapi waktu. saya tadi sholat subuh di masjid, kamu nggak ada. Iya emang saya kebenaran sholat di Gimana? sebelah daerah sini. Kampung sebelah. Kampung sebelah. Saya ingin tahu juga kampung-kampung sebelah. Terus dari masjid langsung sini. Sini karena saya takut itulah mereka ini masih mengganggu lahan Pak Ustadz kan begitu. Tapi begini Bang Rey, kalau masih perilakunya seperti ini dengan pakaian seperti ini kami masih ya maaf saja nih Bang Rey ya, karena keselamatan Bang Rey itu ada di kami juga, benar tidak Bang Rey ya? Bang Rey ya. Maksud saya kalau memang dia sudah istiqomah, memang sudah kembali kepada kita satu persatu seperti peci, segi pakaian, perilaku, tolonglah dirubah biar kami tidak curiga. Ya. Iya, itu patchnya kenapa nggak dipakai sarungnya? Oh iya itu Pak Ustadz. Saya takut saya bawa yang salah maksud saya kan. Ya, seperti tadi kan saya berucap-ucap menyimpang sedikit kasar posisi dalam memakai pakaian ibadah peci ya. Tapi kalau yang satu ini kau tidak bisa bohong lagi Jen Koboy. Apa Bang? Kau melakukan pertemuan Dengan di hotel. kata siapa? Saya masih ingat pembicaraan Anda. Ya, Oh, Pertemuan apa itu? yang Iya. saya bilang iya Iya, betul. tadi Benar, Pak terceplos ya. Iya, betul. Tapi kan saya bilang gini, maksud saya pertemuan itu gini loh, partner bisnis kan. Saya tidak bilang kan ketemu dengan si Billy, si Atek ataupun siapa kan, tidak kan? Ada pertemuan. Itu partner bisnis saya dari Di hotel. kota iya. Oh. Dan saya menggagalkan bisnis itu karena mereka masih menginginkan lahan-lahan ini. Saya tolak mentah-mentah mereka, saya usir. Bahkan ajudan saya sempat pukul mereka, memang nggak ada bukti ya. Ya ada, tapi ya inilah yang terjadi. Maaf John Koboy, saya tanya. Dengan ada ini indikasi kemarin kau nggak ikut tuh dalam pertempuran. Iya betul. Apa kau yang mengarahkan? Oh tidak, itu kan tadi yang dipertanyakan Pak Ustadz kan. Katanya kenapa John tidak ada di sini waktu mereka ini bawa preman. Saya bahkan itu ada telepon dadakan. Waktu itu juga bahkan salinan pun saya tidak salin. Saya langsung terbang di pesawat, saya nonaktif kan. Kebetulan juga Pak Ustadz Ren nelpon saya di pesawat. Nggak, takut-takut begini. Karena ada indikasi laporan sama kami
Katanya ada suruhan kau bawa berapa kontainer itu? Enggak ada Pak Ustadz, enggak ada. Jujur. Bisa dibuktikan. Kalau memang ada bukti, itu bahan saya terserah kalian lah. Mau apakan saya. Begitu. Memang kalau indikasi-indikasi yang membuat kalian ini berprasangka buruk pada saya itu tidak masalah bagi saya. Tidak masalah. Cuman memang tidak ada kan buktinya. Atau saya telepon siapa mendatang mereka tidak ada kan. Sudah saya bilang setelah saya tobat tidak ada pertemuan itu lagi. Dan dari tadi Ciblanga juga kayaknya terlalu kaget ini dengan saya. Soalnya setelah saya inti pembicaraan kalian ketika temu saya itu beda. Itu makanya saya curiga. Saya curiga aja. Ini tidak ada habis-habisnya dipermasalahkan. Udah, kita gak usah ribut-ribut lah. Iya benar. Gak usah ribut-ribut. Gak enak kita ribut-ribut. Jadi kita berpikir yang baik-baik saja lah. Namanya aja curiga hal yang wajar ya. Iya betul. Jadi kalau kita curiga terus seperti ini kan ujungnya malah ribut juga nanti ya. Benar. Nah, saya ingin tanya mengenai tidak mau lagi menjaga lahan dan ingin mengambil alih penjualan member madu kita. Dia pengen minta itu benar itu. Benar Pak Ustadz. Maksudnya gimana? Ya, saya gini Pak Ustadz. Saya tanya dulu. Tangan saya sepertinya gatal. Saya juga terlalu kelelahan lah mengurus lahan sawit, apalagi lahan sawit Pak Ustadz ini seluas, aduh, sana di sini, sampai di telinga ini, gitu kan? Ada lahan sawit di dalam telinga dia. Nah jadi maksud saya Pak Ustadz, gimana? Ini kan yang punya Pak Ustadz kan, bukan mereka kan? Bukan kan? Iya benar. Jadi wajar dong saya kalau bicara dengan Pak Ustadz. Boleh. Tanpa ada ini kan dari mereka izin kan? Gini Pak Ustadz, bagaimana lebih baiknya jika saya yang mengolah masalah penjualan madu? Nanti saya cari distributor. Jadi banyak jaringan. Ya jaringan saya luas. Partner saya banyak luar kota. Mau bantu, apakah mau bagaimana sistemnya ini? Sistemnya saya tidak merugikan. Saya bayar lebih. Bila perlu saya lah yang Jadi punya kita, kamu ambil semua begitu ya? Iya. Dia yang ngurusnya. Saya mengolah. Yang tahunya Ustadz Pak Re ini dapat hasil itu. Tapi begini, saya tidak akan habiskan untuk para subscriber. Tidak. Berapa subscriber butuh per bulan kita kisahkan itu. Ini loh, maksud saya tidak menghilangkan itu, tidak. Kisahkan berapa per bulan, berapa biasanya subscriber ini membutuhkan. Tergantung. Jangan sampai kita buang Pak Ustadz. Ya kita tidak harus menolong yang di luar dulu kecuali orang-orang kita, betul kan? Iya benar. Nah, itu. Yang dimaksud dia ini Bang, madu ini Bang. Madu. Ya, jadi madu ini maksudnya dia mau ngambil dari Abang Re, nanti madu ini mau dijualkan sama dia. Ya betul. Jadi saya jangan ngurusnya lagi, dia semua yang ngurusnya masalah madu-madu di gudang itu maksudnya. Abang yakin apa? Iya betul. Ya, saya juga baru dengar tadi dia berucap seperti ini. Iya. Itu maksud saya gini loh. Biar saya ini ada bantu-bantu. Biar Pak Ustadz ini jangan terlalu memfokuskan ini madu. Belum lagi memfokuskan santrinya. Memfokuskan lagi lahan, padepokan. Jadi biarlah saya yang mengelolanya. Ini ada masuk tertentu. Saya tidak ambil keuntungan, bahkan saya lebihkan harganya. Nilainya itu nilai jualnya saya lebihkan. Jadi ada niat baik ingin membantu kegiatan dari kita ini kan padat. Saya juga tahu Pak Ustadz itu tidak ingin menjual mahal dan uang ini pun mungkin untuk para santri, pembangunan santri. Tahu saya niatnya jual madu. Maka dari itulah saya tidak ingin mengambil untung dan akan saya lebihkan. Dan satu lagi, saya tidak mau menghilangkan para subscriber jatahnya. Berapalah yang mau keluarkan buat subscriber, ya urusan siapa Ciblanga nggak apa-apa. Berapa per bulannya, berapa botol, berapa kodi. Apa udah tahu apa bahasanya nanti ketika ngejual ke subscriber, nanti ngambil Bang Odi udah tahu apa harganya. Nanti kalau jual sama subscriber enggak, maksudnya gini. Salah. Ini sisa subscriber nih, uruslah sama kalian. Berapa sebulan? Jadi tidak saya ambil nih. Misalnya ada 15.000 botol. Oh, subscriber ini per bulan butuh 5.000. Berarti 5.000 saya sisakan nih. Kalian yang menjual ke subscriber. Yang 10.000 ntar saya begitu. Memasarkannya. Memasarkannya biar lebih cepat bisa membangun pondok-pondok ini.
buat para santri, buat panti asuhan, bukan buat Prabu. Oh tidak, mati pun dia tidak masalah bagi saya. Tidak perlu kau injak aja sama kalian. Sabar. Kau potong pun saya berani. Sabar Bang John, sabar. Tidak perlu saya tunjukkan pada kalian. Saya habisi dia di depan kalian. Tidak sesuai dengan ucapan. Jadi kami mungkin bangga juga, banyak terima kasih ya. Mungkin sambutan daripada membantu seperti itu. Kami juga bangga. Nah, akhirnya Bang John mungkin udah meninggalkan yang namanya perbuatan-perbuatan tidak bagus kan. Artinya yang sudah kan. Artinya mau benar-benar membantu, mau usaha jalannya bagus kan. Nah, jadi kalau kami Terima kasih Pak Ustadz. Saya bisa jelaskan Bang ya. Nah, jadi begini sahabat ya, walaupun John Cowboy hatinya yang tulus seperti itu ya, kami juga bangga, terima kasih. Tapi kalau di Bangri Lampung, ini saya perlu saya jelaskan, kalau kalian belum mengikuti namanya anggota member, silahkan kalian buruan. Kenapa? Kesempatan tidak ada dua kali. Jadi dengan adanya kalian mau ataupun niat baik kalian, terutama memikirkan daripada kesehatan kalian, ini sangat bagus sekali. Kenapa? Inilah yang namanya kami sebut madu sakti. Kesaktiannya ini bisa menyembuhkan dari segala penyakit. John Cowboy pun tertarik ingin membantu pemasarannya. Iya. Sebenarnya yang paling saya ingin pasarkan khasiatnya. Bukan saya tidak yakini penyakit saya saja sembuh loh. Ngalamin sendiri ya. Nyata sendiri, tapi yang bikin saya ini tertarik akan terjual, bahkan stok kalian tidak akan mencukupi bila saya yang jual. Buat para kaum hawa, maksud saya madu hitam, buat kekuatan di atas itu. Oh iya, Jadi banyak jaringannya. Ini Pak Ustadz jujur, kita kirim ke luar negeri aja. Jangan di dalam negeri lagi, maksud saya. Maka ini memang bernilai tinggi. Ini alami, tapi khasiatnya luar biasa. Itu maksud saya. Berarti Bang John Cowboy ini sudah punya link ya? Wah, link jaringan saya ini bukan dalam negeri saja, Cik. Bukan dalam negeri saja. Saya sangat yakin stok kalian ini nggak bakal mencukupi. Okelah, itulah John Cowboy. Kalau begitu nanti kita pikirkan dulu ya. Betul. Betul nggak ada solusinya nanti. Betul. Nah, teman-teman semua, kalau kalian ingin pesan madu yang dipegang ini ada madu pegang Cik, ya. Ada madu kuning, ada madu hitam, ada minyak melati keraton, ya. Banyak, yang lain-lain juga banyak. Kalian cukup bayar 300.000 saja, langsung sudah dapat 3 paket ini dan bergabung menjadi member Bangri Lampung, anggota dari Bangri Lampung ya. Ketika kalian bergabung menjadi member itu keuntungannya banyak sekali, ya. Caranya bagaimana? Gampang, kalian cukup transferkan saja uang itu ke nomor rekening BNI atas nama Eko Setiawan 1121570001. Kalau sudah kalian transfer, kirimkan bukti transfernya ke nomor WA pribadi Bangri Lampung 0896 3694 4644. Tapi apabila ada yang di luar kota seperti Malaysia, Arab Saudi dan lain-lain, itu ada nominal pesannya. Nominal pesannya itu 1 juta rupiah. Nah, ya. Jadi kalian sudah berikut juga ongkos kirimnya itu kalau luar negeri. Bisa di Cik Blange, bisa dengan Bang Bek, bisa dengan Bang Rio, bisa juga dengan Bang Marpel ya. Nah, buat kalian yang mau pesan jadi member, silahkan bergabung sebanyak-banyak ya, tidak perlu menunggu sakit ya, karena memang ini madu asli dari hutan. Dan kita doakan juga disimpan di kulkas tidak beku. Nanti kalau kalian nunggu sakit, begitu kalian sakit ingin beli madu, madunya sudah habis. Jadi buruan dipesan sebanyak-banyaknya. Begitu ya. Jadi daripada kita debat-debat di sini juga kita sudah azan kan, juga kita pulang ya, sholat kita masjid sama-sama ya. Ya. Jadi teman-teman semua jangan lupa subscribe channel dari Cik Blanga yang bernama Cik Raden Pradana Kusuma. Subscribe juga channel dari Bang Bek Official. Subscribe juga channel dari Bang Rio Official. Subscribe juga channel dari Bang Marpel yang bernama King Marpel Pamungkas. Untuk sahabat subscriber Bang Ri Lampung yang sudah subscribe channel Bang Ri, terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Oke.
berhubung kita sudah adzan asar ya, kita ingin sholat berjamaah sama-sama ya. Kita ke masjid ya. Ya, Oke. siap. Saya ingatkan teman-teman semua, jangan lupa perbaiki sholat, perbanyak sholawat. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.